Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياkum, para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku as-saimin was-saimat, jamaah masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini gak terasa kita sudah masuk di hari keberapa jemaah di Ramadan. Hari ini hari ke-14 atau hari 13 terjadi khilaf di awal kajian, Masya Allah. Ya, memang harus menghitung hari jemaah. Ada juga kemarin misi di Modern Land salah nyampein ya. Karena bilang 14 Ramadan, kita sekarang di 13 Ramadan ya. Sekarang di 13 Ramadan. Nah, kita mesti cermat menghitung Ramadan karena kita tidak ingin melewatkan setiap kesempatan untuk mengumpulkan amal saleh, ibadah, ketaatan, pahala yang besar di sisi Allah. Dan semoga ini menjadi sebab jalan kemuliaan buat diri kita semua, diampuninya dosa-dosa kita, dan Ramadan bisa menjadi sebab Allah muliakan diri kita melebihi kemuliaan orang yang mati syahid. Baik, waktu kajian kita sampai menjelang berbuka puasa ya. Nah, tema kajian kita di sore hari ini berpuasa seperti Rasulullah SAW. Anda tidak akan menyampaikan atau tidak menyampaikan materi yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih ya. Misalnya apa yang menjadi pembatal puasa, ya, sunnah-sunnah puasa dan sebagainya. Tidak. Karena itu biasanya idealnya disampaikan sebelum Ramadan tiba. Jadi begitu masuk Ramadan tinggal tatbiq. Tatbiq itu praktek, amalkan. Ya, dan ana yakin insya Allah para ustadz, para asatidzah yang lain sudah menyampaikan materi tersebut. Anda akan menitik beratkan sisi-sisi at-tashji', motivasi yang mesti kita lebih genjot lagi nih. Ya, ketika Ramadan kita lalui semakin bertambah harinya, ya, artinya semakin hilang tuh kesempatan Ramadan dari diri kita sampai pada akhir nanti Ramadan selesai. Dan kita semakin dekat dengan babak final, grand final, puncak Ramadan. Kapan itu? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir. Ya, Anda akan berikan banyak motivasi amalan-amalan begitu utama yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana tentunya ini dilakukan oleh Rasul SAW. Bagaimana Rasul berpuasa? Masya Allah. Karena banyak di antara kita nih, ketika memasuki pekan kedua, ini kan udah pekan kedua, di penghujung pekan kedua nih, ntar malam nih, malam ke-14, banyak orang sudah mulai hilang kesan terhadap Ramadan. Ya, kemuliaan banyak manusia terhadap Ramadan itu semakin memudar.
Terbukti banyak masjid musola umumnya mengalami kemajuan pesat. Apakah itu terjadi di At-Tawwab? Antum lebih paham. Antum di setiap masjid musola begitu. Awal-awal Ramadan sepertinya nggak muat nih, luber nih. Nah, yakin nih At-Tawwab yang segini gede ya nih, luber. Tapi hampir semua masjid dan musola juga ya sudah. Begitu pekan kedua ya mulai masuk, ya Allah hilang jamaahnya. Ya Allah mengalami kemajuan besar. Baik, kita nggak ingin seperti itu. Makanya berdoa kepada Allah agar Allah tetap jaga keistiqamahan kita. Di antaranya doa yang sudah sering kita mendengar dan insya Allah kita sudah menghafalnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati semua manusia, hati kita semua ini dalam genggaman ya Allah, genggaman tangan ya Allah, jari jemari ya Allah. Allah sangat mudah membolak-balikkan hati kita di dalam ketaatan. Makanya minta kepada Allah dengan doa tersebut di antaranya agar kita tetap istiqomah. Kita nggak ninggalin masjid, kita nggak ninggalin baca Al-Quran, kita nggak ninggalin sedekah, kita nggak ninggalin satu amalan yang dimana sifatnya adalah menahan diri, nggak gampang marah dan sebagainya. Kita tetap bertahan dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Masya Allah. Doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Itu juga Nabi ajarkan. Ya, dalam setiap kesempatan kita berharap ketaatan kita tuh Allah tetap jaga. Yang sekarang sedang umrah, nanti pulang umrah, apalagi umrah Ramadan, di tanah suci luar biasa ketaatannya. Semoga pulang dari tanah suci ketaatan itu tetap dia ikat. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya kita mengikatnya. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling baik. Dalam satu riwayat dijelaskan, karena Rasulullah SAW adalah Rasul kita Muhammad SAW, ajwadan nas, orang yang paling baik sepanjang hidupnya baik. Wa kana ajwad fi Ramadan, dan beliau semakin baik. Wa kana ajwad fi Ramadan, Rasulullah SAW semakin baik ketika memasuki bulan suci Ramadan. Di antaranya dalam urusan semangat berbagi, makin baik Nabi. Sepanjang hidup beliau, kalau orang datang meminta sesuatu, beliau tidak mengatakan tidak. Ada aja sesuatu yang dia berikan. Apalagi itu terjadi di Ramadan. Dan begitulah saat kita, orang-orang yang berpuasa, mengamalkan satu perbuatan yang dimana kita tuh didasari atas semangat berbagi. Makanya Rasulullah SAW memotivasi di antara amalan berbagi yang dahsyat pahalanya, yaitu membuka puasa kan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Masya Allah. Ya. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'imi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'. Barang siapa yang membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya, maka baginya pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Dahsyat jemaah. Kalau tadi digambarkan Rasulullah di Ramadan makin baik, di antaranya dalam urusan berbagi. Ya, begitu seharusnya kita. Sesuai kemampuan kita, ala qadri mastata'na. Sekarang banyak masjid, musalla, atau bahkan orang berinisiatif secara pribadi, di pinggir-pinggir jalan, dia siapin tuh menu-menu berbuka, ada lontongnya, ada gorengannya, ada air mineralnya, ada kurmanya, dibagi-bagiin tuh orang menjelang waktu berbuka. Karena begitulah seharusnya. Saat kita berpuasa, semangat berbagi kita semakin bertambah. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa kalau ingin mengikuti bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pembicaraannya adalah bukan pelit nggak pelit, bukan. Ketinggalan kalau pelit nggak pelit. Tapi mengeluarkan dari harta yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya sesuatu yang terbaik. Itu ya.
Itu momen puasa gitu. Makanya Rasul disifati wa kana ajwad fi Ramadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul semakin baik ketika di bulan suci Ramadan saat beliau sedang berpuasa terlebih ya. Makin baik jemaah. Kita pun sama jemaah. Ya. Ini kesempatan terbaik, momen terbaik, pelimpahan pahala terbaik, ya enggak? Dilipat gandakan nggak pahala di Ramadan? Dilipat gandakan jemaah. Bayangkan umrah di Ramadan dan jalannya ke hajjati ma'i. Seperti haji bersama diriku. Dari hadis inilah kemudian para ulama memahami di Ramadan amal kebaikan lainnya pun dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana umrah di Ramadan pahalanya dilipat gandakan, keutamaannya dilipat gandakan. Sampai Nabi katakan seperti dia haji bersama diriku. Masya Allah. Ya. Di momen terbaik, pelimpahan pahala terbaik, kita sia-siakan, rugi semua. Ya. Terlebih kalau kita ambil esensi dari ibadah puasa yang kita jalani, itu adalah ada pesan di mana kita ini memang harus bisa lebih menahan diri, mengendalikan diri terhadap cinta dunia. Masya Allah. Makanya pembicaraan di Ramadan berkaitan dengan semangat memberi, itu bukan masalah pelit atau nggak pelit. Apa yang terbaik yang bisa kita bagi ke orang, lakukan semua. Dan itu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW terlebih di Ramadan saat Nabi berpuasa. Ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Talha. Anda tahu Abu Talha suaminya siapa? Istri beliau adalah sahabiat. Ibunya Anas ibn Malik. Ada yang ingat? Siapa istrinya Abu Talha? Wanita yang luar biasa. Ini menjadi contoh teladan bagi kaum ibu, kaum wanita, kaum ummahat ya, agar menghiasi dirinya dengan sifat sabar, ngertiin suami. Beliau nih, istrinya Abu Talha. Ada yang tahu? Masya Allah, tawaduk semua. Luar biasa. Atau jangan-jangan lapar ya. Ini sama kita puasa nih. Masya Allah. Ya. Anak nggak tahu Ustaz, nggak diundang nikahnya. Gitu ya. Ummu Sulaim. Ya. Ini Abu Talha saat Nabi SAW menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Yaitu surah ketiga. Surah Ali Imran. Ya, saat itu di kota suci Madinah. Di ayat yang ke-92. Abu Talha lagi nggak ada di Madinah. Nabi menyampaikan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya Allah. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai derajat kebaikan yang paling puncak sampai kalian mau mengeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki sesuatu yang paling kita cintai. Abu Talha nggak ada saat itu. Akhirnya begitu Abu Talha balik ke Madinah, ada yang nyampaikan. Jadi gaya hidupnya sahabat tuh bicara ilmu, mereka tuh semangat untuk saling berbagi. Saat Abu Talha datang disampaikan ayat itu, dan kemudian Abu Talha datang, faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera beliau datang tuh menghadap Nabi untuk merespon ayat tersebut. Ya Allah, luar biasa. Kemudian beliau berkata, mengulangi firman Allah tersebut yang beliau dengar dari sahabatnya, bahwasanya Rasul sudah sampaikan sebelumnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan pernah bisa mencapai puncak kebaikan sampai dia mau mengeluarkan atau menginfakkan dari sebagian hartanya yang paling dia cintai. Ya Rasulullah, inni uhibbu min amwali bayruha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta yang di antara termasuk yang paling aku cintai, ya Rasul. Bahkan hartanya beliau itu, hartanya Abu Talha dikasih nama, namanya bayruha. Ada yang tahu bayruha jenis apa nih? Kendaraan mewah itu? Enggak. Kebun kurma.
Ya Allah, dari dulu sampai sekarang simbol seseorang di Arab itu dikatakan dia tajir, dia kaya, itu kalau punya kebun kurma. Jadi antum kalau ngelihat ngeciriin ini kaya apa enggak, bukan karena mobilnya cakep banget Ustaz. Jangan. Antum bisa salah. Di saat beberapa tahun sebelum pandemi, saat itu di Mekah ya, anak masuk ke toko roti, yang jaga TKI, WNI orang Indonesia. Ya kita ngobrol-ngobrol terus dia bilang, Ustaz, itu mobil di depan, masya Allah, cakep banget tuh. Kalau nggak salah ya, seingat anak, karena udah lama juga, ini 2014 ya. Itu mobil yang saat itu nilainya di atas 1 M, Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Mobil siapa? Mobil Anda Ustaz, dihadiahin oleh majikan. Ya Allah, penjaga roti itu, penjaga toko roti. Ya, mobilnya Land Cruiser, Masya Allah. Dan saat itu 2014, iya, 2014. Masya Allah. Dan saat itu di atas 1 M, jemaah. Berarti mobil mewah banget di kita nih, jemaah. Ya, tapi di Arab itu kendaraannya penjaga toko roti, Masya Allah. Ya karena memang bukan simbol orang tuh kaya atau enggak kalau punya mobil mewah, enggak. Kebun kurma. Makanya Abu Talha dia bilang, saya punya kebun kurma yang sangat saya cintai ya Rasul. Namanya Bayruha. Dan saya tahu wa kanat hadiqah, ya, dan kebun ini saya ketahui engkau sering masuk ke dalamnya. Yadkhulu biha wa yastadhillu biha wa yashrabu min ma'iha. Engkau suka masuk ke dalam kebun itu, engkau suka berteduh, adem bahasa kita, dan engkau juga sering minum, ya, menggunakan air yang terdapat di dalam kebun tersebut. Karena umumnya tanah tuh kalau subur, ya banyak ditumbuhi pohon, airnya bagus, kan gitu ya. Rasul suka minum di kebunnya tersebut, kebunnya Abu Talha yang namanya Bayruha. Beliau langsung merespon ayat yang baru beliau dengar dari para sahabat. Ya, datang kepada Rasul mengulangi ayat tersebut. Beliau katakan, sejak detik ini ya Rasulullah, aku serahkan hartaku tersebut, kebun kesayangannya itu untuk Allah dan Rasulnya. Aku titipkan kepadamu. Terserah engkau ya Rasul, engkau mau gunakan untuk apa? Allahu Akbar. Ya Allah. Ini jemaah. Yang orang yang berpuasa begini jemaah amalannya. Karena memang kita dilatih nih untuk memisahkan urusan dunia, ya, agar kita tidak terlampau cinta. Bayangin keadaan kita di keadaan yang paling tidak prima jemaah. Dalam kondisi puasa kalau kita hayati. Coba aja. Loyo, letoy kan orang-orang di puasa itu kelihatannya kan, ya Allah. Mohon maaf, mulutnya juga nggak seger. Alhamdulillah nih lagi musim pakai masker gitu ya. Kenapa iya? Jangan salah paham, ya, di Ramadan nggak pernah gosok gigi. Kenapa? Lah kan ada hadisnya Ustaz. La khalufu famis saim atyab min rihil misk. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum, kedahsyatan harumnya lebih dahsyat dibandingkan kasturi. Ya Allah, terus antum jadi nggak masuk gigi? Ya Ustaz, antum gagal paham ya akhi. Kasihan orang-orang di sekitar antum. Itu untuk nanti di mana tuh? Itu keadaan di mana saat orang-orang berpuasa tuh al-jaza' min jinsil amal. Saat sekarang bukan misik. Aroma apa sih? Yang diserah antum udah mau bilang naga, mau bilang apa, ya memang begitu keadaannya. Ya, kita jauh dari keadaan prima nih. Mau yang kaya, mau yang nggak kaya, begitu sama. Sampai pada titik terendah kondisi badannya lemes. Dan dia sadar tuh. Semua kita memang seperti ini asalnya, kejadiannya lemah cuma. Ya, itu nanti saat di mahsyar, itu kejadian di mahsyar jemaah. Dan kalau di mahsyar semua ditampakkan sesuai amal perbuatan. Ya, saat nanti di mahsyar, ya Allah, itu ada orang bicara, orang ngomong tuh mulutnya harum, lebih harum dibandingkan kasturi. Itu dia tuh ahli-ahli puasa. Yang ditinggikan lehernya melebihi, ya, manusia pada umumnya. Siapa dia? Siapa mereka? Muadzin. Karena saat di dunia dia
sering meninggikan kalimat Allah dengan kumandang azannya. Masya Allah. Seperti itu jemaah. Termasuk juga yang melakukan amal perbuatan buruk, ya. Seseorang yang kemudian dijadikan postur tubuhnya miring, dan ini terjadi sama kita laki-laki jemaah. Bahunya miring. Ya Allah. Itu terjadi juga di mahsyar. Siapa mereka? Siapa? Nah, itu dia. Yang punya istri lebih dari satu, tapi dia tidak bisa bersikap adil. Nggak taubat dia. Ya. Maka nanti di mahsyar tuh, dijadikan oleh Allah, ya diperlihatkan kondisinya seperti itu. Ya, makanya kalau kita melihat nanti, siapa tuh? Celana jenggot, ya jenggot panjang, tapi bahunya miring. Ternyata, ya Allah, saat di dunia, istrinya lebih dari satu, dia nggak bisa bersikap adil. Ya Allah, yang wajahnya tidak ada sekerat daging pun, itu kejadian di mahsyar juga. Siapa mereka? Yang suka minta-minta, yang tujuannya bukan untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup boleh, teman. Makanya perkara meminta-minta yang tidak tercela dalam syariat Islam, ketika seorang sebelumnya kaya, kemudian dia jatuh miskin, bangkrut, boleh dia minta. Dan orang yang diminta harus berikan. Tapi kalau dia minta untuk memperkaya diri, sebagaimana fenomena yang terjadi di negara kita, kena razia tuh, yang ada di pinggir-pinggir jalan, gerobaknya diangkut juga. Ternyata di dalam gerobaknya ada kresek isinya 20 juta. La ilaha illallah. Lebih gede dari gaji kita. Rumahnya tingkat jemaah. Anak pernah datangi satu kampung, dikasih tahu, Ustaz, ini kampung yang di Jakarta begini, Ustaz. Rumahnya beton semua, cakep gitu. Ya Allah. Taib, ini luar biasa. Kembali ke tadi ya. Rasulullah saat berpuasa jauh lebih baik. Maaf, semakin lebih baik. Itu yang ditunjukkan juga oleh para sahabat, di antaranya Abu Talha. Beliau kasih. Gak ribet ya Pak. Sampai Rasul katakan, "Hadza malun rabih," kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harta yang luar biasa berharganya. Saya tahu nih. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin tahu nih gambarannya, gambaran umum. Berapa sih Ustaz memang nilainya? Harta yang didonasikan atau yang disedekahkan oleh Abu Talha yang berupa kebun, bukan rumah petak, ini kebun. Kalau kebun kan udah pasti gede cuma. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan, itu tadi hadisnya riwayat Bukhari, dalam berbagai macam versi. Dalam versi yang lain juga diceritakan, riwayat menceritakan tanah itu posisinya mustaqbilal masjid. Ini Masjid Nabawi, tanahnya beliau berdekatan. Pagar tanahnya itu, ya pembatasnya itu berdempetan, satu sangat berdekatan dengan Masjid Nabawi versi zaman dulu. Kalau antum ingin tahu Masjid Nabawi versi zaman dulu, ya gambarannya seluas areal Raudhah. Itu deh, itu gambaran sederhana. Ya. Seluas areal Raudhah itu. Kalau yang sekarang ini kan udah perluasan. Otomatis kalau kita coba bayangkan di mana posisi tanahnya Abu Talha yang beliau infakkan, yang beliau sedekahkan. Ya. Cuma karena dengar satu ayat Ali Imran 92. Berarti kalau zaman sekarang itu berada di dalam Masjid Nabawi. Salah seorang rekan Ustadz pernah nanya salah seorang penduduk Madinah. Nanya harga tanah di situ berapa? Yang dikatakan ring satu itu bukan di dalam masjidnya. Atau bukan juga di halaman Masjid Nabawi, bukan. Tapi masih sekitar 1 km di arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu ring 1. Itu istilahnya itu tanah yang mahal. Jaraknya masih agak jauh 1 km. Per meter 500.000 rial. 1 rial, anggap biar gampang hitungnya 4.000 ya. Berarti kalau 500.000 rial berapa jemaah? 2M per meter. Ini kebun loh ya, ini kebun nih, Masya Allah. Kasih deh, nggak ribet gimana? Karena berharap apa? Pahala di sisi Allah. Ya, sama. Kita tuh kalau donasi nggak usah ribet. Ya,
Jangan lupa nanti spanduk pasang tuh. Ya Allah, gimana nih? Luar biasa jemaah. Ya, itulah seharusnya yang kita bisa tunjukkan juga di Ramadan. Sekalipun kadarnya tidak bisa seperti itu. Kita nggak akan mungkin bisa seperti Abu Talha. Karena kita nggak punya tanah kayak begitu kan. Ya. Kalau di Jakarta nih yang tanah yang harganya mahal ya, kayak di Kuningan gitu ya. Kuningan, Sudirman, Tamrin, SCBD, ya, Gatot Subroto itu tanah-tanah yang luar biasa, terus meternya puluhan juta orang bilang ya. Nah, ini 1 meternya 2 M, jangan. Itu masih jauh loh ya dari Masjid Nabawi itu 1 kilometer tuh. Ya Allah. Jadi harusnya orang-orang yang berpuasa ketika Nabi mencontohkan beliau semakin lebih baik di Ramadan, begitu juga seharusnya kita. Jangan luput dari mendermakan harta yang kita miliki sesuai kemampuan kita. Paling tidak di momen Ramadan itu andil membuka puasakan orang-orang yang berpuasa. Karena ini dahsyat jemaah. Makanya atau mungkin ada yang udah pulang umrah Ramadan ya, karena alhamdulillah udah dibuka lagi. Pasti dia cerita tuh. Di Ramadan Masya Allah orang lomba-lomba tuh untuk membuka puasakan jamaah yang hadir ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Dan kalau di sana bukan saya 100 box, 200 box, enggak. Mobil boxnya sampai. Berapa mobil box, berapa kontainer. Luar biasa jangan. Ya, karena tahu keutamaannya. Apalagi itu di momen tanah suci. Di tempat di tanah suci, di momen Ramadan yang hadir kebanyakan jamaah umrah. Ya Allah. Antum yang sekarang nih ada rencana, masih ada keberangkatan biasanya. Ya, siapa tahu ada di antara antum mau berangkat umrah di Ramadan, Ana anjurkan antum bisa juga tuh membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di tanah suci. Dan antum dapat transferan pahala orang-orang yang berpuasa di tanah suci, jemaah. Di bulan Ramadan, antum beliin aja makmul. Makmul itu biskuit. Karena biasanya kalau ke jamaah Ana anjurkan gitu ya. Makmul itu biskuit yang harganya paling cuma 5 atau 6 real. Katakanlah 6 real. Ya, 6 real ini paling sekitar 24.000. Ya, Masya Allah. Isinya 16 tuh biskuit. Satu kardus isi 16. Jadi kalau mau masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bawa tuh. Satu dus aja, satu box aja. Udah 16 piece. 16 pahala orang yang berpuasa siap ditransfer ke kita. Pahala orang yang sedang berada di tanah suci. Ya Allah. Kita yang ada di sini tetap punya kesempatan juga besar mendapatkan transferan pahala. Di At-Tawwab atau masjid lain, antum donasi, titip. Apa aja yang antum mampu. Karena berharap dari pemberian itu, orang nanti bisa berbuka, antum dapat transferan pahalanya. Masya Allah. Ya. Karena dahsyatnya gini cuma. Ana hari ini berpuasa. Dan pada saat hari ini Ana cuma bisa mampu membaca Al-Quran setengah juz, 10 halaman kurang lebih. Ya. Kemudian dengan harta yang Ana miliki, Ana juga sedekah, tapi cuma mampu 10.000. Masya Allah. Ya. Pak namanya siapa Pak? Pak Lukman. Ma'ruf. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Ma'ruf di hari yang sama, beliau baca Al-Quran 10 juz. Dan beliau sedekah dengan hartanya 10 juta. Di hari yang sama. Di saat waktu berbuka, beliau mampir di satu masjid yang dimana Ana donasi itu. Ana titipin air mineral. Masya Allah. Saat momen berbuka, beliau berbuka dengan air mineral pemberian Ana di antaranya. Otomatis pahala bacaan Al-Quran Pak Ma'ruf 10 juz, Ana juga dapat. Padahal Ana cuma baca Al-Quran berapa tadi? Setengah juz. Pahala sedekahnya Pak Ma'ruf yang 10 juta, Ana juga dapat. Beliau dapat, Ana dapat. Kenapa? Itu dia. Beliau berbuka dengan pemberian Ana. Masya Allah. Padahal Ana cuma sedekah 10.000. Ini baru 1 orang, jemaah. Antum tinggal kalikan saja. Mau berapa lama? Berapa hari antum buka puasakan? Orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya. Ya, berapa hari dan berapa banyak?
Kalau air mineral satu dus berapa? Yang gelas aja, gelas 20.000 harganya. Isinya berapa tuh? Hah? Agen biasanya tahu. 40 berapa? 48 ya, 48 tuh. Masya Allah. Ustaz atau hubungi DKM, ana 1 bulan 30 dus. Masya Allah. Antum tinggal tarikan aja 30 kali ya, hampir 50 ya. Kalau 50 aja 1.500 cup. Berarti 1.400 lebih. Pahala orang yang berpuasa siap ditransfer ke kita. Allahu Akbar. Tapi ingat, ini sampel contoh. Anda kasih contoh pakai air mineral. Jangan difahami apa adanya. Ntar orang akhirnya ya, begitu donasi semua air. Ustaz Fauzi bilang tadi air. Ya Allah, jamaah tawab kesian banget. Tengok kanan kiri air mulu dari tadi. Jangan, ada yang lontong, ada yang gorengan, ada yang korma, ada yang nasi box, gitu. Ya, itu jemaah. Orang-orang yang berpuasa itu begitu, makin baik jemaah. Kebaikan berikutnya, jamnya mati ya? Nggak ya? Yang di sana. Tapi masih beberapa menit lagi, sampai 17.45 ya. Tapi baik dari sisi apa? Hatinya baik. Karena Nabi adalah orang yang paling baik hatinya. Kita juga seharusnya baik juga. Ya, nggak gampang emosi, nggak gampang dengkian. Kita tata hati kita. Karena gaya hidupnya orang-orang berpuasa itu baik. Nabi SAW baik. Ada salah seorang ulama yang namanya Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Ya Allah, ini orang baik banget jemaah. Beliau ahli puasa. Tentu mengikuti tauladan Nabi SAW. Meneladani Nabi SAW. Apa bentuk kebaikannya? Beliau itu terkenal orang yang tidak pelit untuk berbagi dengan sesama, khususnya berbagi ilmu. Ya, beliau stay berada di masjid sejak ba'da subuh sampai ba'da isya. Ya, ngajarin ngaji, menyampaikan kajian dan sebagainya. Masya Allah. Orang tanya, beliau jawab. Dan beliau juga memberikan waktu khusus. Kalau ada orang yang murid-muridnya kurang daya tangkapnya, beliau kasih waktu tambahan. Dan lihat, waktu tambahan untuk murid-muridnya yang agak kurang pemahamannya atau daya tangkapnya, ini di waktu yang tidak lazim. Di waktu yang kebanyakan orang tuh lagi enak istirahat, bercengkrama dengan keluarga dan sebagainya. Tapi beliau masih berbagi kepada sesama. Berbagi ilmu. Kapan privatnya tuh? Waktu tambahannya? Di waktu sahur sampai subuh. Orang baik banget jemaah. Dan kebaikannya juga digambarkan oleh para ulama di saat beliau pernah nasihatin orang, karena beliau akhlaknya baik, nasihatin orang yang melakukan perbuatan dosa. Beliau nasihatin, jangan kau lakukan itu. Digebukin jemaah sampai bonyok. Ya Allah. Akhirnya peristiwa itu, kejadian itu diketahui oleh pemimpin di masa itu. Ditangkap tuh orang. Para pelakunya ditangkap. Karena ini ulama besar. Abu Ishaq Al-Maqdisi. Ya Allah. Tapi begitu mau dieksekusi, Abu Ishaq tahu. Kata Abu Ishaq, aku telah halalkan mereka. Aku berharap mereka bertaubat dan menjadi ahli sholat. Dan ternyata, Masya Allah, pemaafan yang diberikan oleh Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi menjadikan para pelaku pengeroyokan terhadap dirinya taubat. Dan semuanya ahli ibadah. Ya Allah, ini sosok ahli puasa. Dan di antara hal yang menunjukkan baiknya beliau adalah lewat untayan doanya. Ya Allah, kita kan sering kalau berdoa, kita berdoa sering, apalagi di Ramadan. Khususnya doa yang berkaitan dengan diri kita atau keluarga kita tuh. Kalau beliau doanya beda jemaah. Lihat jemaah. Bunyi doa yang beliau sampaikan, Allahumma gfir li aksana qalban. Wahai Allah, ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa
orang yang paling keras hatinya di antara kami, ya Allah. Ini kalau beliau sampaikan, ya Allah ampuni dosa orang yang paling keras hatinya, ya Allah, di antara kami. Berarti orang yang nyenengin atau yang nyebelin, ngebetein. Gitu, pastinya orang nyebelin. Yang kalau kita nasihatin, ya Allah, ya akhi, ini Ramadan, akhi. Antum jangan ikut campur urusan anak cucu. Keraskan hatinya, didoain sama beliau. Ampuni dosanya, ya Allah. Orang-orang yang hatinya paling keras di antara kami, ampuni, ya Allah. Dan ini bisa kita tujukan ke siapapun, jemaah. Kita punya pendamping hidup yang keras hatinya. Kita ajak sama-sama, yo mas, kita bareng-bareng yuk ke jalan Allah. Saatnya kita hijrah, saatnya kita taubat. Alah kamu nih. Dulu juga kamu tuh gak jauh beda sama saya. Nah, itu kan keras hatinya. Atau yang suami, udah saatnya kita taubat, tutup tuh aurat. Ya abang, belagu. Dulu milih saya, emang saya pakai hijab. Ada gak yang ngalamin begitu? Keras kan hatinya. Masuk gak doa ini jemaah? Masuk juga. Ustadz anak saya, kita udah contohin Ustadz selaku orang tua. Kita udah doain. Tapi keras hatinya Ustadz. Ngelawan mulu, ngebantah mulu. Disuruh sholat susah Ustadz. Ya Allah. Doa ini masuk juga. Tetangga yang ngerongkrong mulu. Ya Allah, sering ngefitnah kita. Ya, Allah ringin kita. Keras. Masuk gak doa ini? Masuk jemaah. Ini gambaran orang yang puasa, hatinya bening. Allahumma firli aksana qalban. Ya Allah, ampuni dosa orang yang paling keras hatinya di antara kami, ya Allah. Wa adbarina dzamban. Ampuni dosa orang-orang yang dosanya paling besar, ya Allah, di antara kami. Ampuni. Ya Allah, bahaya banget nih orang. Wa asqalina dhahran. Ampuni dosa orang yang beban hidupnya paling berat, ya Allah. Didoain jemaah. Ya. Nabi kan semakin lebih baik di Ramadan dalam banyak sisi, termasuk berkaitan dengan kebaikan hatinya tuh. Ya, dan yang baca Al-Quran, kita bisa kuat tarawih lebih panjang ketika imam membawakan ayat-ayat yang lebih panjang. Karena beningnya hati. Tadi di awal Anda katakan, ini orang udah banyak meninggalkan masjid, meninggalkan musalla. Kenapa? Hatinya bersih. Dia kepada Allah. Ya. Karena hati yang keruh dengan sebab nokta hitam akibat dosa yang kita perbuat dan kita belum. Dan kita juga semakin jauh dari taubat dan beristighfar kepada Allah, semakin dia mengotori hati kita. Sehingga semakin menjadikan kita tuh berat untuk bisa survive, bertahan, istiqamah, menjalankan ketaatan. Jadi kalau antum tanya, Ustadz gimana sih Ustadz tips? Ini imam nih makin kesini, bacaannya makin panjang Ustadz. Apalagi nanti di momen 10 hari terakhir, infonya 1 juz Ustadz. Apa yang bisa menjadikan anak ini bisa bertahan bersama imam yang bacanya 1 juz? Beningnya hati. Antum jagoan sehari 50 kilo. Fisiknya prima. Gunung apa yang paling tinggi di Indonesia? Anak udah daki Ustaz. Fisik anak insya Allah udah. Di Ramadan tetap anak jaga tuh dengan olahraga. Tapi kalau hati nggak bening, bawa aja terawih di satu tempat yang gaya terawihnya tuh imamnya tuh bawakan 1 juz setiap malam. Fisiknya kuat. Apa dibilang? Waduh. Buat salah masjid tuh. Ya. Kita berpuasa di Ramadan, beningkan hati kita nih. Banyak beristighfar. Apalagi 5 menit lagi selesai ya. Antum manfaatkan momen terbaik. Yang dimana Nabi katakan,
Tiga kondisi di mana doa seseorang la turad, nggak akan pernah ditolak, pasti dijawab, pasti diijabah. Di antaranya as-saim hatta yuftir, doanya orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kalau antum amati itu jamaah umrah ketika di Ramadan, Masya Allah, di Mekah, Madinah, mereka tuh kalau menjelang waktu berbuka, bahkan dari sejak jam 5 atau paling telat setengah 6 tuh. Misalnya maghrib ya jam 6. Mereka tuh ya Allah udah angkat tangan, nangis, doa sama Allah. Sampai tiba muadzin kumandangkan azan maghrib. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Minta sama Allah agar diistiqamahkan diri kita untuk bisa tetap bertahan di musim ibadah ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang bening. Karena hati yang bersih ini pula yang akan menjadi modal terbaik saat kita nanti menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana apapun yang kita miliki, sesuatu yang kita banggakan, harta yang banyak, anak-anak keturunan yang banyak, itu tak bermanfaat di hadapan Allah. Tapi yang bermanfaat saat kita nanti menghadap Allah adalah saat kita datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Banyak keutamaan jemaah ketika kita membersihkan hati, terlebih di momen Ramadan. Di antaranya agar kita bisa tetap istiqamah, bertahan untuk terus beribadah dan terus meningkat. Karena polanya kita harus jaga ritme. Kita belum sampai pada puncak Ramadan. Masih 6-7 hari lagi. Ntar malam ke-14. 10 hari terakhirlah itu puncak Ramadan yang seharusnya kita gaspol. Masya Allah. Insya Allah. Ada kajian anak insya Allah di Utsman. Gak jauh juga dari sini ya. Masjid Utsman. Judulnya Gaspol di penghujung Ramadan. Baik, ini bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Masih ada beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali perlu disampaikan kepada semuanya bahwa sesungguhnya kita bisa juga seperti Abu Talha itu. Artinya kadang-kadang kita membayangkan bahwa kita punya harta yang tidak besar. Masing-masing kita bisa kita memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Masya Allah. Nah, cuma dari persoalan sekarang harus lebih Abu Talha itu bagaimana menjadi seperti beliau itu dari persoalan. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita semua bisa mengambil pelajaran dari sosok Abu Talha, betul apa yang beliau sampaikan. Walaupun dengan kadar yang tentu tidak sama, tapi pesannya adalah semangat berbaginya paling tidak kita bisa ikuti. Dapat spirit dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi tentang keutamaan berbagi, maka segera berbagi. Bagaimana agar kita bisa tuh responnya begitu cepat seperti Abu Talha, Ustaz? Yang pertama, fahami tentang fadilah berbagi. Apakah dalam bentuk sedekah, infak, wakaf, zakat, dan karena seorang untuk bergerak atau persen untuk kebun, kalau kita mau bayangin, bahkan ini cuma hanya sebatas mendekati saja ya, pendekatan. Nilai itu jauh lebih dahsyat. Itu 1 meter, 2 M. Karena beliau tahu persis ganjaran yang sebagai gantinya lebih dari itu. Dan cara pandangnya sahabat nggak matre. Kita kan begitu, matre. Apalagi kalau udah ditawarkan dengan konsep yang keliru. Anda sekarang donasi motor, siap-siap. Bulan depan mobil. Mobil nggak datang, akhirnya ribut tuh. Itu cuma itu konsep yang salah. Karena paham apa yang dia keluarkan. Itu dulu pahami. Ya, kemudian pahami juga apapun bentuk yang Allah berikan,
Dari harta yang kita miliki itu hanya sebatas titipan. Dan sesungguhnya harta yang kita miliki bukan yang ada di tabungan kita, bukan tanah lebar yang kita miliki, ya, atau surat berharga yang kita miliki, bukan. Tapi yang kita donasikan di tempat-tempat kebaikan lewat pintu sedekah, infak, wakaf, zakat. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Sadar kita tentang hal itu, Masya Allah, maka dia akan termotivasi melakukannya. Ya, karena yang ada di tabungan kita, ya, di lemari besi kita, itu sesungguhnya akan diperebutkan oleh keluarga atau ahli waris kita. Kita mati. Nah, makanya Abu Talha sadar benar itu. Makanya kan sosok-sosok yang luar biasa, mereka merespon spirit untuk berbagi, kan bukan cuma beliau, ini salah satu contoh aja ya. Kan yang sering diangkat Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar, Umar. Abu Talha jarang diangkat nih. Yang levelnya Abu Talha kan di bawah sahabat-sahabat besar tadi. Tapi beliau pun sama, punya semangat yang sama. Masya Allah. Dan kita pun insya Allah bisa. Ya, makanya berdoa juga nanti setelah akhir doa, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl. Berlindung. Ini pelit. Berlindung kepada Allah. Di celana kanan warnanya pink, merah keping-pingan gitu ya. Di celana, di kantong kiri, di kantong kiri warnanya biru. Mana yang kita keluarkan? Masih nyari yang abu-abu? Nah, kali aja yang ada yang abu-abu gitu ya. Ya, makanya berlindung kepada Allah ya dari sifat pelit. Karena memang kecintaan manusia terhadap harta, Allah udah katakan, tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sangat cinta kepada hartanya dengan kecintaan yang luar biasa. Makanya kita kalau nggak dipimpin sama Allah untuk mengikis sifat bakhil kita, berat juga memang. Ya, Abu Talha bisa seperti itu diantaranya karena karunia Allah. Ini bisa Anda sampaikan dan sudah semakin mepet, manfaatkan momen terbaik untuk kita berdoa. Masing-masing berdoa sebagaimana apa yang antum inginkan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.